Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu tidak menikah ternyata, bujang. Beliau lebih memilih untuk fokus pada ilmu daripada menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, mulai lagi bersama saya. Kali ini di buku Mengikut Nabi atau Ulama. Judul terakhir ya Lor ya. Judulnya adalah Ulama-Ulama Bujang, halaman 159 bagi yang punya bukunya. Di suatu Jumat, saya mendapatkan jadwal khutbah Jumat di gedung salah satu perusahaan yang berada di daerah Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Yang saya sayangkan, gedung hitam besar menjulang tinggi dengan 50 lantai dan 4 lantai. Basement itu hanya mempunyai musola di basement 1 gedung tersebut. Kalau hari Jumat, musola diperbesar untuk memuat jemaah sholat Jumat dengan memangkas beberapa peta area parkir. Alhamdulillah, area tersebut bisa memuat lebih dari 1000 jamaah. Tapi bukan itu yang akan dibahas dalam artikel ini. Yang akan dibahas ialah perbincangan saya yang terjadi setelah sholat Jumat itu dengan beberapa pihak manajemen kantor di kantin gedung. Salah seorang pegawai bertanya, "Anak udah berapa, Ustadz?" Saya jawab, "Belum, saya masih single." Ketika itu, memang saya masih sendiri dan belum berkeluarga. Tiba-tiba, pegawai yang duduk di sampingnya sambil menunjuk ke arah pengurus DKM yang berada di samping saya, dengan sambil senyum, ia berkata, "Wah, kita kecolongan nih. Besok-besok khotib nggak boleh bujang. Ini harus yang sudah menikah. Hehe." Kemudian ia menoleh ke saya, "Ustadz kok masih bujang? Menikahlah Ustadz. Bukankah itu perintah agama?" Saya tersenyum sambil mengangguk ya. Entah serius atau tidak, yang pasti setelah itu saya dan DKM masjid yang tadi ditunjuk-tunjuk dengan telunjuknya pun tersenyum dengan sedikit tertawa. Tapi walaupun tertawa, saya kok merasa nggak enak hati mendengar perkataan orang tersebut. Saya bingung, apa kaitannya khutbah Jumat dengan status khotib sudah menikah atau belum? Memang harus diakui, sebagai seorang muslim, menikah itu adalah pekerjaan mulia dan orang yang menikah itu dimuliakan oleh syariat ini. Banyak dalil-dalil syar'i yang menjelaskan tentang pentingnya dan keutamaan seorang yang sudah menikah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang sudah menikah berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Memang begitu. Tapi kaitan khutbah yang berisi pesan dan ilmu agama haruskah disampaikan oleh yang sudah berstatus menikah? Tidak bolehkah seorang bujang menyampaikan ilmu yang ia dapat? Ternyata banyak ulama yang membujang sampai akhir hayatnya. Jadi ingat kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang judulnya Al-Ulama Ul-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama bujang yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Dalam buku ini, selain beliau menyebutkan beberapa ulama masyhur yang sampai akhir hayatnya belum menikah, tapi selain itu, di bab awal beliau menulis apa sebab ulama-ulama tersebut lebih mendahulukan pencarian ilmu dan membagikannya kepada umat dibanding harus menikah. Disajikan pula beberapa pemaparan ulama-ulama terdahulu tentang menikah dan pencarian ilmu. Yang kalau kita amati, memang ulama yang disebutkan dalam kitab ini bukan berarti mengharamkan diri mereka untuk menikah. Akan tetapi ada tuntutan syariah yang lebih besar dibanding harus menikah. Karena tidak menikah bukan berarti tidak mau menikah kan? Dan harus diketahui pula bahwa menikah itu hukumnya tidak berada pada satu level hukum. Ya, memang asal hukum menikah itu sunnah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menikah itu sesuai dengan kondisi si muslim itu sendiri. Ia bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi makruh dan malah haram. Jadi jangan sampai kita salah mempromosikan atau memasarkan serta menggembur-gemburkan nikah kepada orang yang salah. Bukan maksud menyetarakan diri ini dengan ulama-ulama tersebut. Lah emang saya ini siapa? Ilmu masih cetek. Baca kitab masih ngeja. Udah mau menyetarakan diri dengan beliau-beliau. Bukan juga mau mengkampanyekan untuk tidak menikah. Na'udzubillah, Allah maghfirli. Tapi hanya sekedar memberitahu bahwa ilmu agama yang banyak kita dapat dan sampai ke telinga kita sampai sekarang itu ternyata diwarisi oleh para bujangan. Sebut saja Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang terkenal dengan kitab tafsirnya. Imam Nawawi Ad-Dimashqi, beliau adalah ulama
pada jajaran tertinggi mazhab Syafi'i. Banyak karya-karya beliau yang fenomenal, diantaranya Al-Majmu', Syarah Sahih Muslim, Minhajul Abidin, Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lagi. Ada lagi Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau yang ijtihadnya dalam berbagai masalah syariah banyak diikuti oleh hampir mayoritas ulama sejagat raya ini. Ada lagi Syekh Az-Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf yang terkenal dengan keahliannya dalam berbahasa Arab tanpa merusak kaidah yang ada. Para ahli bahasa Arab tentu kenal dengan beliau yang karyanya dalam bidang ilmu balaghah dan kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab lainnya banyak menjadi rujukan sampai sekarang ini. Dan masih banyak lagi ulama yang sampai akhir hayatnya belum pernah merasakan pelaminan bersama istri atau suami. Tapi siapa yang meragukan kalau beliau-beliau sudah dipersiapkan oleh Allah dengan pasangan pengantin yang jauh lebih indah dibanding yang ada di dunia ini berkat ilmu dan manfaat beliau-beliau itu yang dirasakan oleh umat. Jadi, kalau bermasalah dengan ilmu agama yang disampaikan oleh seorang bujang, harusnya kita juga merasa risih dengan ilmu syariah yang selama ini kita dapat, karena banyak juga diwarisi dari para ulama bujang. Bukan masalah bujang atau tidak, tapi masalahnya apakah berkompeten dalam menyampaikan masalah agama atau tidak. Wallahu a'lam. Jadi ini apa ya? Membahas terkait ini ya Nur. Banyak ulama salaf itu yang hidupnya membujang seumur hidup, artinya single, tidak menikah gitu. Loh, kenapa kok tidak menikah? Bukan berarti dia nggak mau menikah, bukan berarti para ulama itu tidak mau menikah, tapi mungkin ada alasan yang lebih besar dari itu. Apa? Yaitu ilmu, disibukkan dengan ilmu gitu. Jadi mungkin para ulama-ulama besar itu dulu kok sampai tidak menikah, ya hanya sebagian sih, tidak semuanya, beberapa saja gitu. Itu mereka lebih sibuk untuk mencari ilmu, lebih sibuk untuk apa ya namanya? Thalabul ilmi, menuntut ilmu, menulis, mengajar gitu kan. Kemudian yang lain sebagainya gitu. Itu. Jadi para ulama dulu itu ada sebagian kecil beberapa itu tidak menikah seumur hidup. Padahal dalam Islam nikah itu ya hukumnya sunnah gitu kan. Tetapi memang kita jangan salah kaprah loh. Ada kok ulama nggak menikah ya, kita nggak boleh dong nggak menikah. Ya alasan kamu apa nggak mau menikah gitu kan. Kalau para ulama dulu alasannya jelas. Mereka lebih disibukkan dengan ilmu. Nggak seperti kita, lebih disibukkan dengan media sosial misalkan seperti itu. Jadi meskipun hukum Islam tuh hukumnya sunnah untuk menikah, tetapi memang menurut para ulama hukum menikah itu tidak satu, ada banyak gitu kan. Tidak hanya sunnah, ada juga wajib, ada juga makruh, bahkan ada juga haram gitu kan. Itu hukum menikah. Jadi hukum menikah itu tidak tunggal, hanya satu sunnah. Jadi lihat kondisi masing-masing. Jadi Islam itu lebih fleksibel, longgar gitu kan, tidak kaku gitu kan. Hukum menikah itu banyak sekali, tidak hanya satu sunnah. Ya memang secara umum sunnah, tetapi kita harus melihat kondisi masing-masing personal, individu dari seorang muslim yang mau menikah. Bisa jadi nikahnya itu wajib karena kondisi tertentu, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bahkan makruh gitu kan. Jadi kondisinya beda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, bisa jadi kondisi ulama salaf tadi kok nggak menikah ya karena tadi dia lebih sibuk dengan ilmu, lebih mengutamakan ilmu daripada menikah. Nah, seperti itu. Siapa saja mereka gitu kan, banyak gitu kan. Ini direkam dalam kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang berjudul Al-Ulama Ul-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama bujang yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Ini judul kitabnya. Siapa saja mereka ulama? Ada ulama besar-besar nih yang mungkin seluruh tahu gitu loh. Contohnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab tafsir At-Tabari itu bujang, tidak menikah. Nah, beliau juga fokus ke ilmu, banyak sekali karya-karyanya gitu loh, termasuk tafsir ini gitu. Ada lagi Imam An-Nawawi ya, ini Imam An-Nawawi juga sama bujang gitu loh.
beliau sangat ini sekali, banyak sekali karya-karyanya gitu loh. Yang sering dipakai ya Riyadhus Shalihin gitu. Kitab Arba'in An-Nawawi itu kan sering dipakai oleh masyarakat kita. Itu ternyata beliau bujang tidak menikah. Ada lagi Imam Ibnu Taimiyah. Ini siapa yang tidak kenal? Ini kan ulama besar yang menjadi rujukan mayoritas masyarakat muslim di dunia gitu. Bahkan para ulama juga seperti itu. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu tidak menikah ternyata, bujang. Beliau lebih memilih untuk fokus pada ilmu daripada menikah. Ada lagi Imam Az-Zamakhsyari gitu kan, pengarang tafsir Al-Kasyaf yang beliau memang pakar ahli bahasa. Ahli bahasa. Jadi dalam kitab tafsirnya itu lebih banyak membahas tentang dari sisi kebahasaan. Gitu kan. Jadi beliau ahli bahasa, pakar bahasa Arab sehingga beliau tafsirnya itu lebih kepada corak bahasa seperti itu. Dan masih banyak lagi ulama yang membujang. Ini hanya ulama besar yang sering kita kenal. Jadi sedulur semua jangan kaget gitu kan ketika ada orang kok membujang gitu kan. Ditanya dulu, kamu membujang kenapa gitu kan. Bisa jadi dia lebih fokus kepada ilmu, fokus kepada pekerjaannya dan sebagainya. Seperti ulama itu dulu membujang bukan karena apa? Bukan karena mereka ngejar dunia enggak ya. Mereka fokus ke ilmu, fokus ke khidmah umat gitu loh. Mengajar, menulis, kemudian dan sebagainya gitu kan, thalabul ilmi. Jadi mereka fokus ke ilmu sehingga karya-karyanya sampai sekarang bisa kita nikmati meskipun sudah berabad-abad yang lalu gitu. Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah gitu kan, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan sebagainya itu karya-karyanya masih bisa kita nikmati sampai sekarang meskipun mereka sudah meninggal dunia gitu loh. Sudah berabad-abad lalu. Itu karena berkat ketekunan beliau-beliau ini untuk fokus pada ilmu sampai rela tidak menikah. Nah, seperti itu bahasanya. Jadi itu lor. Jadi ini apa namanya judul terakhir dari buku ini. Setelah ini udah hatam, sudah selesai. Nanti kita beralih ke buku yang lain untuk kita review lor ya. Jadi silakan kalau ada pendapat yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Kita diskusi sehat, diskusi yang mencerahkan, tidak buat kusir. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya, like, komen, dan juga subscribe. Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten kepada kalian semua. Konten yang edukatif, yang mencerahkan. Gitu. Saya kira itu lor, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.